Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Gaida Karima dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai relasi dan fungsi guna memenuhi tugas mata kuliah Logika Himpunan Matematika. Pengertian relasi. Relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Berikut adalah cara-cara menyajikan relasi. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan, yaitu memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Nah, yang ketiga, menggunakan diagram Kartesius, yaitu menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot titik-titik. Selanjutnya, ada jenis-jenis relasi. Ada refleksi, ada simetris, transitif, irrefleksif, asimetris, dan antisimetris. Selanjutnya, pengertian fungsi. Pemetaan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, notasi dan grafik fungsi. Nah, fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini notasinya. Nah, kalau untuk grafiknya fungsi ini adalah bentuk diagram Kartesius dari suatu fungsi. Untuk himpunan A ini disebut daerah asal atau domain. Sedangkan untuk himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Berikutnya ada macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi tetap atau konstan. Fungsi F yang dinyatakan dalam rumus Fx sama dengan C suatu bilangan konstan, maka fungsi konstan F memasangkan setiap bilangan real dengan konstanta C. Ini ya, garisnya lurus gitu, konstan. Nah, yang kedua ada fungsi linear. Suatu fungsi fx yang ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstanta dan grafiknya berupa garis lurus. Jika domainnya tidak dinyatakan secara khusus, maka domain fungsi tersebut merupakan semua anggota himpunan bilangan real. Yang ketiga ada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c merupakan anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola, maka sering juga disebut fungsi parabola. Ini grafiknya ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya ada fungsi identitas, yaitu suatu fungsi fx yang setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau semua anggota domain fungsi berkaitan dengan dirinya sendiri. Ini contoh grafiknya ya. Lalu yang kelima ada fungsi tangga atau bertingkat, yaitu suatu fungsi fx yang grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Selanjutnya yang keenam ada fungsi modulus, yaitu fungsi modulus atau nilai mutlak dari suatu bilangan real x adalah suatu fungsi fx di mana fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Selanjutnya ada fungsi ganjil. Suatu fungsi fx disebut suatu fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx. Nah, ini bentuk grafiknya kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya ada fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Kebalikannya dari fungsi ganjil hasilnya ya. Kalau yang fungsi ganjil dia jadinya tetap jadi minus fx. Kalau yang fungsi genap dia jadinya fx saja. Nah, selanjutnya ada aljabar fungsi.
Dalam aljabar fungsi ini ada 4 macam. Yang pertama ada penjumlahan, yaitu notasinya F tambah G, X sama dengan Fx tambah Gx. Kalau untuk pengurangannya sama, F dikurangi G dikali X sama dengan Fx dikurangi Gx. Untuk perkaliannya, FOG dikali X sama dengan FxO dikali Gx. Pembagiannya F per G dikali X sama dengan Fx per Gx. Selanjutnya ada inverse fungsi. Suatu fungsi hanya bisa dikatakan memiliki fungsi inverse atau biasa dilambangkan F-1 apabila fungsi tersebut merupakan fungsi satu-satu dan fungsi bijektif. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah rumus fungsi inverse-nya. Di sebelah kiri ini ada fungsi awalnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah fungsi yang sudah diinverskan. Nah, selesai deh materinya. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila masih banyak salahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.